Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga baik dan sehat semua ya. Ya, saya harap juga gitu deh. Untuk weekend atau minggu pas libur gini, teman-teman itu pada kemana sih sebenarnya? Istirahat di rumah atau jalan-jalan? Biasanya kan weekend itu kan ada kesempatan ya untuk jalan-jalan, boleh. Tapi kalau yang lagi malas keluar mungkin di rumah ya istirahat ya. Ya, untuk yang lagi di jalan hati-hati aja, keep safe semuanya, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Kalau yang lagi naik motor pakai helm. Yang lagi di rumah, yang lagi istirahat, ayo mau ikut aku nggak? Saya mau ajak kalian tuh jalan-jalan virtual. Jadi hari ini kan Minggu tanggal 20 November 2023. Kebetulan saya ada jadwal, bukan jadwal sih sebenarnya, ada ini trip ya, short trip sebenarnya ke arah selatan Jakarta ya. Jadi kita mengarah ke bawah ke Bandung, kita gaspol ke daerah Rancabali. Rancabali itu di mana ya, di daerah Patengan ya, Ciwidey pokoknya, Bandung Barat. Nah, letak posisinya di Bandung Barat lah. Kebetulan saya sedang cari tempat yang lebih fresh, yang seger lah, yang seger-seger, karena sudah bosan ya tiap hari kena pengapnya polusi Jakarta itu. Memang bukan main deh, waktunya memang untuk menyegarkan diri. Ya nggak apa-apa lah ya, sesekali ya. Kalau tiap hari kan itu namanya liburan. Kalau sesekali ya kita ambil memang libur ya, melepas lelah lah. Kebetulan ini juga saya berangkat dari Jakarta jam setengah 6 pagi. Untuk jalurnya saya memilih lewat puncak. Jadi kalau lewat puncak ya otomatis kita harus lewat Bogor dulu ya. Jadi kita ke arah Bogor. Biasanya kalau dari Jakarta Pusat itu kita lewat Tebet terus lurus. Habis itu kita ambil pancoran yang di bawah, kita belok ke kanan arah Pasar Minggu, langsung tembus ke Depok. Dan dari Depok nanti kita mengambil ke arah Raya Bogor. Nah itu nanti bisa tembus dah itu. Kalau udah ke Raya Bogor tuh enak dah itu. Nanti tembusnya di mana itu, di Gadok ya. Gadok ya, Gadok Tajur itu udah ya mulai masuk puncak dah itu. Ya cukup simpel sih sebenarnya. Kalau untuk puncak sendiri, puncak itu memang nggak pernah ada matinya sih kalau menurut saya loh ya. Puncak itu memang destinasi wisata yang cukup menyenangkan. Kalau dari Jakarta dibilang jauh ya cukup jauh. Tapi kalau dibilang menyenangkan ya karena tempatnya menyegarkan ya, adem sebenarnya, fresh gitu. Puncak itu ada satu tempat wisata namanya Gunung Mas. Jadi Gunung Mas itu banyak orang ke sana itu untuk foto-foto, entah nongkrong, duduk-duduk. Nah, di dalam Gunung Mas sendiri itu waktu kita masuk, itu infonya ada jembatan kayu di tengah-tengah kebun teh. Nah, jembatan kayu itu panjangnya sekitar 260 meter ya. Jadi lumayan cukup panjang ya untuk ke tengah-tengah ya. Jadi puas lah. Kita kayak berada di tengah kebun teh tapi di atas kayak jembatan kayu itu, estetik lah. Pemandangannya itu langsung ke Gunung Pangrango.
dan suasana itu wah cukup sejuk lah, sejuk segar dengan udaranya seperti itu bikin liburan jadi lebih menarik kayak gitu. Dan yang kedua, puncak itu selalu rame biasanya karena banyaknya anak-anak Sunmori ya. Jadi Sunmori itu Sunday morning ride. Jadi anak-anak motor lah ya, anak-anak motor yang iseng-iseng kepingin mainnya agak jauh gitu, mereka larinya ya ke puncak. Ya mau kemana lagi sebenarnya banyak, mereka bisa nongkrong kemana aja bisa. Cuman ini kan jauh gitu, sekalian ngetes motor. Kebanyakan mereka sih speeding atau ngebut gitu ya. Kita nggak tahu lah, kita jangan ngejudge lah mereka kayak gimana lah ya. Mungkin kalau dilihat orang, wah ini mau pamer show off motor bagus, benar ya nggak usah lah, biarin aja kayak gitu. Untuk lalu lintas yang mengarah ke Bogor saat ini terpantau cukup lancar ya, dan belum terlihat tanda-tanda kemacetan. Hanya ada perlambatan di beberapa titik lampu merah ya, mungkin karena masih pagi juga sih. Tapi nanti kalau siang ya beda cerita ya, apalagi di hari biasa jam orang berangkat kerja itu udah pasti macet itu ya. Ini yang di pinggiran kotanya aja kayak gini ya, pasti macet kalau jam hari biasa itu, yakin saya. Soalnya ini kan minggu kan libur, apalagi pagi juga mungkin belum kerasa. Tapi nanti kalau udah agak siangan pasti macet, apalagi yang di tengah kota itu. Wah, di tengah kota Bogor tuh nggak tahu kayak apa sudah itu. Saya juga pernah melintas sih di Bogor pas hari biasa itu belum terlalu siang, masih pasti terhitung pagi, sekitar jam 10 jam 11 lah. Tapi itu lalu lintas sudah kelihatan ramai banget gitu ya. Kalau dilihat sih cenderung jujur kayak cenderung macet sih kalau dilihat. Kalau saya sendiri juga belum tahu ya alasannya kenapa itu kok bisa semacet itu, padahal mereka juga cuma melintas saja begitu, tapi kok kelihatan macet. Mungkinkah karena satu arah gitu ya, mungkin karena satu arah atau gimana ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya kenapa kok bisa semacet itu Bogor, atau teman-teman yang tinggalnya di Bogor mungkin kalau tahu boleh tuh jelasin kolom komentar tuh. Nah, kata orang dulu sih nggak semacet kayak begini itu dulu. Saya kan nggak tahu ya ceritanya itu benar atau cuma ngarang-ngarang. Saya juga nanya-nanya aja sih sebenarnya, iseng nanya gitu loh. Nah, kalau teman-teman sendiri apa pernah ke Bogor atau mungkin sering ke Bogor, mungkin ada yang bolak-balik ke Bogor kerjaannya mungkin, atau karena kerjaan gitu, atau memang tinggalnya di Bogor. Nah, menurut kalian tuh lebih enak mana sih daripada macet-macetan di jalan? Kalian itu naik angkutan umum, contohnya kayak KRL lah gitu, atau lebih milih bawa kendaraan sendiri ya, minimal motor lah. Kalau sepeda ya nggak mungkin lah ya, minimal motor lah ya. Nah, itu kalian lebih milih yang mana? Soalnya kalau menurut aku sih transportasi itu cukup ngaruh banget sih sebenarnya untuk menghindari yang namanya kemacetan itu. Transportasi itu cukup ngaruh. Kalau KRL sendiri kan karena dia nggak ada lalu lintas lah ya, dia langsung satu kali jalan terus, mungkin ya dia pasti berhenti di tiap-tiap stasiun lah ya, sambil loading naik turun penumpang kayak gitu. Nah, kalau motor kan ya kena lalu lintas, cuman kalau motor itu masih bisa zigzag selap selip ya toh. Ya setiap orang punya versinya masing-masing lah, menurut mereka yang terbaik yang mana untuk menghindari kemacetan. Saya pun ya nggak bisa milih ya yang paling bagus yang mana, karena itu random kayak gitu tuh, antara dua pilihan. Kalau menurut kalian itu gimana, coba milih transportasi umum atau kendaraan pribadi? Coba langsung di kolom komentar, diramein aja, kalian komen-komen aja lah, nggak apa-apa, daripada kolom komentar itu sepi kan sayang.
ya bisa bermanfaat untuk saling sharing lah di forum komunitas. Mungkin kalian ada yang mau ngomongin apa, cerita apa gitu, siapa tahu bermanfaat ya kan. Oke, ini jalanan sudah mulai menanjak. Ini kayaknya sudah mulai mau masuk ke puncak ya, mau ke kawasan puncak. Jadi mulai berasa dingin-dingin ini ya. Ini ya, ini jalannya udah mulai naik, naik, naik terus sih ini kayaknya. Mungkin dikit lagi ini kita sampai mana ini? Mungkin dikit lagi sampai di Gunung Mas lah ya, yang tempat wisata Gunung Mas seperti yang saya bilang tadi itu. Hawanya enak nih. Puncak jam segini ini masih masih enak banget, nggak terlalu macet. Jam-jam 7 jam 8 masih enak banget. Jangan coba-coba ya yang mau lewat puncak jam 10, itu kayaknya sudah mulai macet ya. Kalau mau ya lebih pagian aja biar nggak kena macet. Ini jam segini ini udah enak banget ini kita melintas saja ya, saya nggak berhenti-berhenti. Saya langsung terus ke Cianjur. Mungkin ini mau ngisi bensinnya di Cianjur, kebetulan bensinnya masih full juga sih. Saya berangkat tadi dengan bensin full tank, jadi kemungkinan di Cianjur baru ngisi ini masih belum apa-apa kok, bensinnya masih banyak ya. Sampai Cianjur juga belum terlalu habis juga, tapi nggak apa-apa, di ini aja, diisi aja. Nah, ini untuk teman-teman yang doyan naik motor ya, yang doyan corneringan, menurut kalian gimana jalur puncak? Ayo, yang suka naik motor, yang suka ke arah puncak, yang suka San Morian ke puncak, gimana menurut kalian? Corneringnya enak nggak ini? Karena puncak ini kan jalannya kelok-kelok ya, kelok-kelok maksudnya belak-belok gitu loh ya. Apa ya, kalau dibilang ini apa ya, kayak jalan gunung lah, jalan gunung ya memang kayak gitu, jalan di dataran tinggi kan memang gitu ya, dibuat berkelok-kelok ya untuk mengurangi beban kerja mesin ya. Kalau langsung dibikin lurus nanjak gitu kan ya berat tuh kendaraan kita, memang dibikin kelok-kelok. Tapi menurut kalian gimana, yang hobi corneringan oke nggak ini jalur-jalur begini? Enak mah. Kalau aku sih jujur menikmati ya jalur belok-belok ini, wah nikmat banget ya kelok-kelok. Cuman jangan terlalu ngebut di tikungan, hati-hati, tetap hati-hati, jangan sampai keenaan nanti terlalu rebahan malah jatuh. Enak banget tuh sumpah, ini juga hawanya enak banget di puncak. Pantesan ya banyak yang hobi sih kesini, emang udaranya itu enak banget, sumpah enak banget ya. Jarang-jarang ada sih, kalau di Jakarta mana ada udara yang seenak ini beda udaranya. Sama AC itu beda-beda, nggak sama. AC itu kan buatan karena mesin toh, ini kan alami, itu ademnya sama segernya itu beda, jelas beda. Alami itu jauh lebih seger banget ya. Enak banget, apalagi sambil pemandangannya yang hijau-hijau kayak kebun teh, tanaman gitu, wih itu nikmat banget cuy. Gimana menurut kalian bro semua ini yang hobi naik motor? Ayo yang suka ngukur jalan, nah gimana yang hijau-hijau seger-seger kayak gini, pada seneng kan kalian? Itu dia. Posisi sudah mulai mau masuk ke Cipanas ya. Ini Cipanas lalu lintasnya bagus ini ya, nggak terlalu macet, rame, tapi nggak macet-macet banget lah, padet aja gitu aja.
enak kok, jalanan santai, lancar semuanya. Cipanas oke. Kira-kira sudah mulai masuk kota Cianjur ya teman-teman. Jadi posisi masih mungkin di pinggiran kota Cianjur ya. Cianjur, sementara nanti saya mau melipir dulu sebentar ke SPBU atau pom bensin, mau buang air kecil dulu sambil istirahat, sambil rehat-rehat, minum biar nggak dehidrasi lah ya, sambil cemil-cemil lah, beli cemilan, isi bensin sekalian. Nah itu pasti itu isi bensin sekalian, kalau enggak nanti malah habis di tengah jalan malah tambah repot nanti ya kan, karena di sepanjang jalan kan ya nggak bisa langsung kita temuin pom bensin, kan pasti berjarak itu pom bensin. Makanya selagi ada kesempatan isi bensin kita isi aja dulu, isi full ya lebih baik, nggak usah ditakar. Takutnya kalau kita terlalu takar nanti malah ya bisa sih, cuman saya takut aja, itu menurut saya takut aja nanti malah habis nggak bersisa malah repot. Mendingan full sekalian lebih enak sih. Full pak? Full. Tiga. 33.000.
sudah isi bensin, sudah istirahat ya. Tadi nggak kerekam sih sebenarnya, nggak kerekam. Kita mau lanjut jalan sambil cari makan, sarapan jam-jam 10-an gini. Mau sarapan, cari makan. Yang si perut lah udah mulai lapar soalnya. Ya di sepanjang jalan ya nggak tahu ini nyari warung nasi aja ya sedapatnya aja. Cuman ya takut aja sih, takut malah apa ya, dapatnya tempat yang jorok itu ya, aku ngerinya di situ. Soalnya aku pernah dapat situ salah masuk kayaknya gitu ya. Aku nggak menyudutkan warungnya, nggak menghina warungnya, nggak. Cuman yang namanya makanan gimana mana kan kita orang kita bukan ngomong kita lah, orang jual makanan itu kan harus bersih ya. Kita kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut aku gitu, orang jual makanan itu paling tidak bersih lah. Yang saya lihat justru sebaliknya, makanan tuh di dalam etalase kok ada lalat. Kalau menurut kalian gimana? Di dalam etalase makanan ada lalatnya, dan itu bukan cuma satu, terbang-terbang loh mereka. Kita ngeliat kan juga kayak agak geli gimana ya. Tapi ya udah nyendok nasi gimana? Baru kelihatan itu, mau nggak mau udah terpaksa. Ya semoga nggak sakit aja, nggak sakit perut aja, gitu aja. Aku nggak menyudutkan, cuman ya untuk penjual ini mungkin ini kok kurang apa ya, kurang bersih misalnya jualannya. Ya kalau untuk makannya sih murah. Cuma ya waktu itu berdua cuma habis 24.000 ya, maklum ya, karena kita nggak ngambil banyak-banyak sih juga ya, makannya. Karena ya itu udah terlanjur geli kayak gitu. Jadi ini sengaja kita mau pilih-pilih ya, tapi nggak pilih yang sampai restoran banget gitu, enggak juga. Yang sewajarnya aja cukup kok, untuk buat makan cukup lah, nggak harus restoran besar. Yo, ini tadi habis makan ya, kita mau lanjut jalan. Jadi tadi mampir ke warung nasi, udah nggak inget lagi ya, nggak ketolong perutnya karena udah lapar, jadi cepet-cepet makan. Ini udah, kita mau lanjut jalan lagi, mau ngejar sih, soalnya takutnya malah kesiangan loh. Ini sampai di tempatnya takutnya malah kesiangan, malah tengah hari, malah habis waktu di jalan sih sebenarnya. Ini kan belum sampai ke Bandungnya, masih di Cianjurnya ini malah ini. Jadi ya kita agak ngebut dikit jalannya. Untuk jalanan Cianjur ini update ya, kita posisi di Cianjur ya. Untuk jalanan Cianjur sendiri cukup rame ya. Ini macet nggak? Rame ya. Ini rame, banyak ya, truk banyak juga, terus angkot-angkot itu banyak. Tapi nggak macet, ini rame aja ini. Cukup lancar, tapi panasnya udah mulai kerasa ini panasnya. Ya sepanjang jalan ada pohon-pohon, ya cukup ngurangin panasnya daripada terbuka banget itu. Wah lebih parah itu panasnya, soalnya panasnya ini cukup nyengat ya, lumayan ini. Beda sama Jakarta itu panasnya panas pengap soalnya. Kalau ini panasnya panas nyengat, nah itu beda ya. Panas nyengat itu nggak enak, panas pengap itu masih mendingan gitu. Ini yang naik motor juga, wah ngeri-ngeri juga, mereka pada berani-berani ya, nyalip-nyalip ya. Aku nggak tahu ini mereka yang memang jalur apa ya, mau keluar kota melintas atau memang akamsinya sini ya. Kayaknya nggak ada bedanya, akamsi dengan orang yang melintas sama aja. Yang melintas juga ngebut nggak karuan, yang akamsinya juga kayak gitu, sama aja.
Kalau Jakarta mau ngebut kayak gini udah nggak mungkin, udah macet duluan lah ya. Jangankan ngebut jalan biasa aja udah, wah aduh harus senggolan kiri kanan, soalnya macet kalau Jakarta. Enak ini jalannya, cuma enak, terpantau lancar. Ini dikit lagi udah mau masuk ke mana nih, Cimahi ya. Dari Cianjur tuh masuk mana dulu? Cimahi dulu dong ya kan. Nah ini dikit lagi udah mau masuk Cimahi. Ya perkiraan nggak tahu berapa lama lagi, mungkin 1-2 jam lagi ya, tak tahu. Kita ikutin aja lah perjalanan ya, teman-teman ikutin aja perjalanan saya ini ya, kita ikutin bareng-bareng lah ya. Teman-teman ikutin secara virtual biar saya yang capek di jalan dan kepanasan di jalan gitu. Tapi perjalanan ini menyenangkan banget, lupa. Kalau buat saya senang ya jalan-jalan kayak gini, keluyuran ya, kalau orang bilang keluyuran lah ya, keluyuran naik motor ya. Ada yang mungkin beberapa orang juga nggak terlalu suka ya, keluar sedapatnya, keluar mau keluar ya keluar. Tapi ada juga orang yang memang benar-benar suka keluyuran kemana kemana gitu, karena mungkin ada orang yang karena penasarannya tinggi dan dia suka motoran juga. Nah itu lebih repot karena dia definisinya udah bukan mainnya deket, mainnya lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar jauh tapi yo mainnya jauh, ini jauh banget ini. Biasanya bukan cuma main jauh lintas kota ya, lintas kota bukan lintas kecamatan lagi, lintas kota, bahkan bisa lintas provinsi atau mungkin bisa lintas pulau, kayak dari Jakarta sampai Jawa Timur nyebrang ke Bali. Mungkin kalau lebih gilanya lagi nyebrang ke Lombok, diterusin langsung nyebrang ke mana, NTT. NTT itu kan luas ya, tapi memang harus nyebrang sih kalau NTT itu, tidak bisa jalan darat. Mungkin di beberapa tempat ya jalan darat, tapi kan untuk nyebrang ke pulau lainnya itu kan harus pakai kapal. Kayak dari NTB Lombok ke NTT, NTT-nya mana dulu. Nah kalau pakai kapal yang paling dekat itu bisa ke Flores atau ke Sumba. Nah pilihannya di situ yang paling dekat. Nanti dari Sumba bisa ke Kupang, turun lagi ke bawah ke Kupang. Nah kalau ke Kupang kalian bisa melintasi perbatasan tuh ke timur-timur. Nah itu dekat, itu kan satu daratan. Nah tapi kalau mau ke Flores itu harus naik lagi Labuan Bajo, itu beda pulau lagi kayak gitu. Nah di atasnya Labuan Bajo atau Flores, atas lagi itu sederetan itu ada Kepulauan Maluku. Nah itu Ambon, di situ Kepulauan Maluku, dekat sama Sulawesi kalau itu gitu ya. Saya pun punya bucket list juga, udah tertulis semua ya, kepinginnya melintas ke Indonesia dulu ya, dihabisin, ditamatin dulu Indonesia ya. Kita nggak tahu ya kan, siapa tahu kalau berjodoh bisa melintasi semua. Oh luar biasa itu luar biasa itu ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar negeri, kita habisin dulu lah Indonesia, enak. Karena Indonesia itu ya cukup luas ya, destinasi tempat wisatanya juga cukup banyak. Ada yang sudah ke explore, ada juga yang belum ke explore. Nah bedanya di situ. Kalau yang sudah ke explore biasanya itu apa ya, ditandainya apa, banyak sampah karena banyak orang datang ya kan. Benar nggak, menurut kalian gimana? Kalau tempat sudah ke explore, tempat wisata itu kan pasti banyak pengunjung, otomatis ya banyak sampah. Ya aku nggak bisa bilang kok pasti banyak sampah ya, tipikal lah ya orang-orang Indonesia suka buang sampah sembarangan. Coba lihat aja kemana-mana pastilah juga ada sampah gitu. Tapi kalau yang belum ke explore, nah itu biasanya masih bersih banget ya. Kita maunya sih ayolah kalian yang explore yang jalan-jalan, yang solo traveler ya kalian ya. Kalau kemanapun kalian pergi ya toh, kemanapun kalian menghasilkan sampah, tolonglah bawa pulang sampah itu, buanglah pada tempatnya, jangan ditinggalkan di tempat
wisata. Tempat wisata biarkan menjadi tempat wisata, ya kan? Nggak kayak semboyannya lagi. Ya. Jangan meninggalkan apa-apa selain jejak. Itu jejak kaki, kalau jejak kaki kan karena tapaknya kita, ya kan. Jangan membawa apapun selain waktu. Bunuhlah waktu, gitu. Gitu. Semboyannya pendaki itu kayak gitu. Keren. Jadi tolonglah ya, bawa pulang sampahnya atau dibawa. Nah, paling enggak itu kalian bawa kantong kresek kecil lah ya buat nempatin sampah itu. Nanti tinggal bawa turun, buang di tempat sampah, beres. Aku yakin kalau setiap orang seperti itu, tempat wisata itu pasti bersih. Mau sekecil apapun ya, kayak bungkus permen atau puntung rokok, nah itu. Mau sekecil apapun, kalau dilakukan pakai hati, dibuang pada tempatnya, bersih-bersih. Kasihan juga ya tukang bersih-bersih. Ya kalau memang nggak ada sampah, tukang bersihnya apa ya kan bisa kerjaan yang lain dia, ya kan, bersih-bersihin mungkin ada rontokan daun, bersihin taman kan, ngerapin tanaman gitu, ya kan, nggak ngurusin semua tentang sampah. Mereka kasihan juga. Kalau kalian selalu membuang sampah kayak gitu, mau sampai berapa banyak itu sampah yang dibiarkan tertumpuk di situ, itu pun pasti ngerusak pemandangan, estetiknya berkurang. Yang harusnya tempat itu menjadi bagus, menjadi tempat wisata yang indah, malah dicemari dengan sampah. Gitu. Saya nggak ngejudge siapapun sih, tapi ya adanya seperti itu, saya harus mau berbicara seperti apa adanya. Saya nggak mungkin bohong loh ya. Itu di gunung pun yang itu letaknya jauh ya toh, karena ya kalau dibilang nggak semua orang bisa gampang pergi ke gunung karena kan fisik itu kan beda-beda. Itu pun banyak sampah di gunung itu, banyak sampah. Orang ninggalin bungkus-bungkus mie kan, bungkus-bungkus kopi. Kan kalian tuh naik gunung nyari kesenangan atau mau nyampah di atas gunung kan gitu. Nah kalian semangatnya kayak pencinta alam, tapi alam aja kalian kotori, kan mana dicintai kalau kayak gitu. Itu namanya dikotori, buang sampah sembarangan, ya kan. Ya ayolah ya, siapapun itu tolong jaga lingkungan, jangan mengotorinya dengan sampah. Bawa pulang sampahmu, kalau nggak bisa bawa pulang dimakan lah sekalian. Jadi ini tadi ada miskomunikasi ya. Kemarin sih sebenarnya, semalam bilangnya mau ke Ciwidey. Ternyata tempat yang dipilih itu di Pengalengan, di Nemo Sky Bridge. Ini lagi mau naik ke atas. Ada angkutannya loh. Naik angkot dulu kita. Tuh, ada angkotnya Nemo mau ke atas. Itu jembatannya ada di atas sana. Nah, itu dia. Nanti kita naik ke atas sana. Naik ke atas sana bisa foto-foto sih. Nah, ya. Ternyata harus naik lagi bos, jalan kaki. Tadi turun di bawah situ, terus harus, nah itu tuh angkot tuh, turun di situ kita harus jalan naik, tapi pemandangannya oke. Ini panas ya, gue kira mendung tadi, ternyata panas.
Sama aja nih, trekking kecil-kecilan, fisik dulu. Tuh lihat, cakep bro, Nemo Skybright, cakep loh, cakep. Cuman jauh memang, tempatnya Pengalengan. Tadi beli tiket di bawah, katanya suruh nunjukinnya di atas. Gitu. Wah, di sini juga ada tempat apa ya? Kayak kafetaria ya. Bisa duduk-duduk. Bagus sih. Sumpah gak sia-sia datang ke sini. Oh, di bawah juga ada tempat. Oke, nanti kita puterin ya. Oh, ini ada apa nih? Putar ke bawah ada area jaring, shady cafe, beanbag, food court. Ini ada tempat. Oh, berarti ada di bawah sebelah sana. Beanbagnya, ternyata beanbagnya di sini tadi, bisa muter lewat sini kok. Ini kita harus naik tangga, nggak tinggi kok, pendek aja. Ada ikonnya Nemo Skybright. Ini jalannya melingkar sih ke sana, pendek aja muter situ. Cuman kita mau ke bangunan situ lewat mana? Kayaknya lewat situ ya. Situ bisa ke arah sana. Pemandangannya cuy. Kalian anak kopi senja, tuh ngopi sambil pemandangan kebun teh. Sejuk cuy, enak banget. Sumpah. Oh, sambil leye-leye di beanbag no. Enak bosku. Tuh. Jauh sih, tapi dijamin nggak sia-sia. Pemandangannya oke. Udaranya seger, sejuk banget. Ini bisa foto-foto tenda-tendaan nih. Cakep. Panas tapi di atas ini. Ini kan open semua, terbuka. Mau nggak panas gimana? Panas lah. Siang. Kalau mendung enak, dingin. Masih ada yang datang tuh, mobil. Ada 3 unit mobil datang masih mau ke sini. Rame loh ternyata. Aku kira sepi. Ternyata lah rame. Bagus. Mungkin foto di ujung sana. Coba. Ini yang jembatan kaca. Pendek doang sih, cuman kayak harus kembali sana. Nanti ada apa pecahan gitu. Itu kayaknya bakal jadi cottage semua itu, untuk tempat penginapan bisa disewa deh. Sementara masih dalam tahap pembangunan. Itu ada sebagian yang dibangun. Itu yang masuknya lewat situ. Itu bangunan utama.
Nanti ke sana itu bisa kayak rest area, kayak kafetarianya, bisa makan, minum santai, ngecas di situ. Lihat jembatan kaca. Kalau yang ngeri-ngeri mending jangan deh, daripada nanti gemeteran pucat di atas, so tambah repot. Tinggi juga sih itu. Ini nggak tahu berapa meter nih, ada mungkin 10 meter nih. Tuh. Glass Skybright, ini yang Skybrightnya. Jadi kalau mau foto di situ bayar lagi 10.000 per orang, di satu kepala 10.000 ya kalau mau bayar. Kalau mau foto di mana, jembatan. Ya ini lanjutannya, ini kan muteran dari sana tuh. Aduh, tembusnya ya ke sini muternya. Ini karena panas ya. Nemo Island. Ngopi turun ke bawah. Wah enak, duduk di beanbag ini paling enak. Wah, tuh kalau mau ngopi, snack, cuman ya itu lalatnya nggak kuat aku. Tapi lalatnya banyak, lalatnya jadi kayak nggak nyaman aja. Udah gitu doang, nggak ada apa-apa lagi ya. Skybright cuman ya spot foto-foto ya. Siang panas lah, kalau sore oke, kalau sore masih enak. Oke, waktunya pulang, nunggu bemo, nunggu angkot. Jalan dulu sampai ke bawah olahraganya. Itu angkotnya, itu angkotnya udah ngetem warna hitam. Enak sebenarnya ini sih. Dari sini keluar masuk itu lewat beginian supermarket ya, minimarket kecil-kecilan lah, kalian bisa beli oleh-oleh tuh, macam-macam, ada permen, jajan, ada teh-tehan. Mas lilin, oh, lilin. Terus ini kopi lah, aku minum kopi di sana lah, minum kopi. Balik ini mau arah pulang ya, mau pulang ke Jakarta. Di sekian dulu, ini udara dingin banget, sejuk banget ini, enak banget sini. Mungkin sekian dulu lah ya, nanti video baliknya dibikin di part selanjutnya atau di video selanjutnya ya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang sudah bersama-sama ikut dalam perjalanan ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support. Terima kasih dan semoga sehat selalu, kalian sehat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.